Yosen Putri Sulung Su Xuan Hui. Ibu terhormat, diterima. Selamat kepada pengacara Fu karena memenangkan penghargaan emas pengacara global. Yosen Putri kedua Su Xuan Hui. Diterima, Ibu terhormat. Yomi Putri ketiga Su Xuan Hui. Semuanya mencapai batas harian. Ibu terhormat, diterima. Hari ini adalah hari yang baik. Selamat pagi. Xuan Hui, kesempatan menggembirakan ini. Xinhan kita akan pulang dari luar negeri. Kau telah menderita selama separuh hidupmu. Kau akhirnya bisa menikmati hidup. Benar sekali. Xiao Shan Shan simpanan Fusingan. Xinhan. Siapa ini? Ini mungkin bukan roh rubah. Yang dibawa pulang Xinhan kan? Shanshan. Dia adalah rekan bisnisku, berkat Shanshan, yang membantuku mendapatkan investasi 50 juta, yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi kesulitannya. Jika tidak sekarang, aku tidak akan bisa pulang dengan kejayaan. Xuan Hui, Shanshan, adalah milik keluarga kita, dermawan besar. Orang berinvestasi karena hargai kemampuan kakak Han. Kakak ipar kamu sebenarnya keluarga. Mereka dermawan besar. Jika bukan karena kamu dulu mengirim kakak Han ke luar negeri untuk belajar dan rawat keluarga tua dan muda di rumah. Kakak Han, bagaimana dia capai apa yang dia miliki kini? Kami adalah suami istri. Kita harus saling mendukung. Selama bertahun-tahun ini, saya juga ingin berterima kasih kepadamu karena telah membantu Xinhan kami. Ketika aku meninggalkan rumah, aku pernah bersumpah bahwa aku harus mengandalkan usahaku sendiri untuk membuat nama untuk diriku sendiri, untuk membalas budi istriku. Sekarang aku telah pulang dengan kejayaan. Aku sudah memutuskan untuk memberikan semua saham perusahaan kepadamu, agar kamu bisa beristirahat dengan tenang. Perjanjian cerai pergi tanpa apa-apa. Tidak. Perusahaan ini adalah hasil kerja kerasmu selama 20 tahun. Saya tidak bisa menerimanya. Kakak Han, cepat suruh dia menandatanganinya. Ini adalah janjiku padamu. Tanda tangani saja. Tapi ini, Tanda tangan. Kamu harus tanda tangan. Ibu mertua Su Xuan Hui. Ibu pelan-pelan. Kamu untuknya melahirkan dan membesarkan 3 putri, mengurus rumah tangga, memenuhi bakti anak untuknya, dan melayani seluruh keluarganya selama separuh hidupmu. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ibu, putramu tidak berbakti. Kamu tidak berbakti. Sudah 20 tahun. Jika Xuan Hui tidak merawatku, aku pasti sudah lama meninggal. Dulu. Seharusnya aku tidak membiarkan Xuan Hui menyetujui kamu pergi. Baiklah. Karena ibu kita sudah mengatakan semua ini, maka dokumen ini saya akan menyimpannya untukmu. Perjanjian pengalihan ini cukup untuk membuktikan bahwa saya Su Xuan Hui selama bertahun-tahun ini tidak berkorban sia-sia dan tidak salah menikah. Tentu saja kamu tidak salah menikah. Aku tahu kamu buta huruf. Karakter ini sudah kutuliskan untukmu. Kamu hanya perlu menempelkan sidik jarimu dan selesai. Xinhan, kamu benar-benar perhati-hatian. Aku suamimu. Tentu saja aku akan perhatian. Akhirnya aku bebas dari istri tua yang cerewet itu, yang bau babi. Dasar peternak babi bau, suamimu. Kemuliaan dan kekayaanmu, aku akan menikmatinya atas namamu. Ibu, jangan tanda tangan. Ibu, jangan tanda tangan. Ibu, jangan tanda tangan. Ibu, jangan tanda tangan. Apa-apaan ini?
Peternakan babi saya ramai dengan pesanan. Putri sulung saya khawatir saya buta huruf dan tertipu. Jadi dia sengaja merekam nada dering ini untuk mengingatkan saya agar menandatangani dengan hati-hati. Halo, halo Yuanshan, ayahmu sudah tiba. Kalian semua di mana? Aku sudah bertemu dengan kakak kedua dan kakak ketiga. Ibu, kami akan memberi ayah kejutan besar. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayahmu baru saja masuk. Dan dia bahkan menyiapkan hadiah besar untuk saya. Hadiah besar apa? Ayahmu akan mengalihkan semua saham perusahaannya kepada saya. Khawatir saya buta huruf. Dia bahkan menandatangani dokumen itu untuk saya. Sekarang, saya akan menekan sidik jari saya. Biarkan aku bicara sebentar. Halo. Halo. Apa? Halo, halo. Anak ini. Dia menutup telepon. Tekan sidik jari. Kakak kedua, jika ibu menekan sidik jarinya, perjanjian mana yang akan berlaku? Perjanjian ekuitas, perjanjian pinjaman, perjanjian donasi, dan bahkan perjanjian cerai. Sudah berapa kali aku mengingatkan ibu agar tak sembarangan tanda tangani perjanjian. Perjanjian apapun itu. Dengan aku pengacara hebat di sini, kapan ibu pernah rugi? Betul sekali, Kak. Jangan khawatir, itu ayah kita. Lagi pula dengan adanya kami, siapa yang berani menindas ibu? Karena ayah sangat baik pada ibu kita, aku akan menandatangani kontrak investasi 1 miliar ini sekarang. Sebagai hadiah untuk kepulangan ayah kita, transfer bayaran kontrak ke rekening ibu. Dan biar ibu sendiri yang kasih ke ayah. Ibu kita sendirian, membesarkan kami bertiga tidaklah mudah. Kalau begitu aku akan memberi mereka satu set villa tepi sungai senilai 1 miliar. Biarkan orang tua menikmati waktu mereka bersama. Kedua orang tua itu sudah 20 tahun tidak bertemu. Aku sudah menyiapkan untuk mereka dana kencan 10 juta USD. Aku tidak sabar ingin melihat reaksi ayah saat dia tahu grup Shuanghui adalah milik ibu. Shuanghui. Cepat tempelkan cap tanganmu. Ketika anak-anak kembali, setelah kontrak berlaku, kamu akan langsung berubah dari bibi peternak babi menjadi perusahaan multinasional, pemegang saham utama. Tidak setiap wanita seberuntung itu. Tidak setiap wanita seberuntung diriku. Jangan khawatir, kontrak ini juga akan membawa keberuntungan bagimu. Baiklah, cepat tempelkan. Semua orang menunggu. Akhirnya aku bebas dari istri tua yang merepotkan itu, yang bau babi di sekujur tubuhnya. Halo. Ibu, grup Shuanghui, aku menginvestasikan 1 miliar di perusahaan ayah. Pembayaran kontrak sudah ditransfer ke kartumu. Kamu sendiri yang memberikannya kepada ayah. Pembayaran kontrak 1 miliar. Sepertinya anak itu ingin saya memberitahunya secara pribadi. Grup Shuanghui adalah milik kita sendiri. Baiklah, baiklah, baiklah. Sinhan, sebenarnya Biar ku beritahu. Baru saja, ketua 3 besar dunia, grup Shuanghui, meneleponku secara pribadi. Mengatakan mereka ingin menandatangani denganku pesanan 1 miliar. Lihat. Mereka juga mengatakan kontrak kertasnya akan segera dikirim dan aku akan menerima pembayaran kontrak 1 miliar hari ini. Shanshan, kita akan segera kaya raya. untuk mengamankan investasi ini, aku menggunakan cukup banyak koneksi. Kau harus beri aku kompensasi baik. Sinhan, saya tahu kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri dan belajar menjadi lebih berpikiran terbuka. Tapi sekarang kita di desa, orang-orang akan menertawakan kita jika mereka melihat. Lalu John, aku khawatir mereka menertawakan. Kamu bibi peternak babi. Kamu, Kakak Han. Bukankah kamu bilang, aku adalah
kontributor terbesar keluargamu. Tentu saja. Kelas atas. Kontributor terbesar. Kalian berdua. Apa sebenarnya hubungan kalian? Kakak Han, katakan padaku apa hubungan kita. Dia, Xiao Shanshan, adalah istriku. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Shanshan adalah putri dari keluarga terpandang. Dia adalah istriku. Fu Xinhan, saya rasa kamu terlalu banyak pendidikan luar negeri dan melupakan asal-usulmu bukan? Selama bertahun-tahun ini, saya mendukungmu untuk belajar di luar negeri dan merawat ibumu yang lumpuh selama 30 tahun. Cukup. Jangan ungkit masalah lama setiap kali ada masalah. Biarkan aku mengatakannya begini. Aku adalah mahasiswa doktoral yang belajar di luar negeri. Dan kamu adalah bibi peternak babi dari pedesaan. Semuanya katakan padaku, apakah aku cocok dengannya? Atau aku cocok dengan Shanshanku? Lebih baik. Saya bekerja keras untuk keluarga ini selama 30 tahun. Dan sekarang kamu bilang saya tidak pantas. Bibi, dulu kakak Han tidak sukses. Jadi dia hanya bisa puas dengan orang sepertimu. Sekarang kakak Han sudah sukses dan terkenal. Tentu saja dia perlu mencari wanita yang luar biasa yang sesuai dengan status dan posisinya. Fu Xinhan mengalihkan semua saham perusahaannya kepada saya. Lagi pula kami berdua sudah menikah secara sah selama 30 tahun. Kamu seorang simpanan yang tidak pantas. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara di sini? Suami istri sah? Buta huruf. Lihat baik-baik. Ini adalah surat cerai. Kakak Han bilang bahwa tahun-tahun yang dia habiskan bersamamu, seperti bersama seekor babi. Jijik sekali. Dasar jalang. Kau. Zhu Xuanhui, aku sudah memberimu muka bukan? Fu Xinhan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku sudah cukup baik padamu. Kandang babi busuk ini, dan 3 putri yang tidak berguna, bukankah sudah kuberikan semuanya padamu? Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Apa kakak Han tidak memberitahumu apa kau tidak mengerti? Dia menyuruhmu pergi, berkemaslah dan pergi bibi. Perjanjian cerai ini yang kamu tipu agar saya tanda tangani. Saya tidak mengakuinya. Yoshan berkata, yang kau tipu ku tanda tangani batal. Cukup. Kamu tidak berpendidikan. Diam saja. Sidik jarimu ada di sini. Terlihat jelas. Itu San. Itu benar-benar San. Itu benar-benar San. Itu benar-benar San. Anak durhaka. Suangui mengurus rumah tangga untukmu. Dan memenuhi bakti anak untukmu. Aku sudah sakit selama 30 tahun. Dan kamu bukan hanya tidak merawatku sehari pun, tapi sekarang kamu mampu membawa pulang seorang simpanan. Hal pertama yang kau lakukan setelah kembali, mengusir istrimu sendiri. Kamu benar-benar sudah menjadi sesuatu bukan? Putramu bekerja sangat keras di luar negeri, dan sekarang dia sudah sukses dan kembali. Dia menikahi seorang berbudaya berpengetahuan dan memiliki koneksi luas. Istri yang muda dan cantik. Bagaimana bisa kau seorang wanita tua? Bukan hanya tidak merayakan, tetapi juga di depan begitu banyak orang. Mempermalukan kakak Hanku. Apakah ada ibu sepertimu? Untungnya kakak Han punya pendapat sendiri, dan tidak mendengarkanmu. Jika dia tetap di sisimu seorang wanita tua, dia tidak akan pernah jeti apa-apa dalam hidupnya. Kamu. Fu Xinhan, kamu mau bereskan masalah denganku ya? Baiklah. Mari kita benar-benar bereskan dengan benar. Selama bertahun-tahun kamu di luar negeri, dari mahasiswa magister hingga doktor, biaya hidup dan biaya kuliah yang kuberikan padamu. Bagaimana kau tanggung jawab? Setelah lulus kau bersikeras untuk tetap tinggal di AS, memulai bisnis lagi dan lagi. Gagal lalu memulai lagi. Semua uang yang kau minta dariku ini, bagaimana kau tanggung jawab? Sejak aku menikahimu, yang kau lakukan hanyalah memintaku uang lagi dan lagi. Uang untuk susu formula anak-anak. Kau tidak pernah memberikan 1 sen pun. Fu Xinhan katakan, bagaimana kau tanggung jawab semua ini? Aku. Dan juga kerutan di wajahku.
Itu karena aku bekerja tanpa lelah. Mengurus rumah tangga ini selama 30 tahun. Uban di kepalaku. Itu karena aku merawat ibumu yang lumpuh untukmu. Selama 30 tahun. Dan juga, lihat. 3 bekas luka operasi casar di tubuhku ini. Itu karena aku melahirkan 3 putrimu untukmu. Aku berubah dari seorang gadis muda. Hingga benar-benar kuras tenagaku jadi wanita tua. Hu Xinhan, kau katakan padaku, hutang-hutang yang tak terhitung ini, bagaimana kau berniat menyelesaikannya denganku? Kau wanita desa. Kau tidak pernah sekolah. Menikah adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Jika kau tidak menikahi kakakhanku, kau pasti akan menikahi orang lain juga. Menikah dan melahirkan, mengurus rumah tangga. Itulah takdir wanita sepertimu. Xianshan benar. Aku membiarkanmu menjadi istri seorang dokter selama 30 tahun percuma. Kamu seharusnya sudah cukup puas, bukan? Tepat sekali. Jika kau mau salahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Kau bahkan tidak bisa melahirkan seorang putra. Tidak sepertiku. Aku dengan cepat memberi kakak Han seorang putra. Putra. Kau benar-benar punya putra. Putra kami. Dia sudah berusia 20 tahun. Dia sudah dididik di luar negeri selama ini. Putraku. Dia bukan hanya luar biasa. Saat kau pertama kali pergi ke luar negeri, sambil membuat janji padaku, kau juga punya anak dengan wanita ini. Dosa besar. Kamu bahkan punya anak laki-laki. Kali ini tak ada yang bisa selamatkan Shuang Hui. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan perutnya sendiri. Dia bahkan tidak bisa melahirkan seorang putra. Untuk apa aku membutuhkannya? Tempat terkutuk ini, baunya sangat busuk. Cukuan anak tiri Fu Xinhan. Putra, Putra, ibu papa, kalian semua. Anda pasti adalah dermawan besar keluarga saya. Selama bertahun-tahun ini, uang yang Anda kirimkan kepada ayah saya, memberi saya makanan dan pakaian, dan mendukung saya melalui universitas, membeli rumah. Terima kasih. Hu Xinhan. Hu Xinhan. Bertahun-tahun pelihara babi siang malam. Hidup hemat. Putri kita bahkan tidak punya selai pakaian yang layak. Aku mengirim semua uang itu padamu, tapi kau pakai uang itu untuk hidupi selingkuhan ini dan anak laki-laki ini. Hu Xinhan. Apakah kau pantas menjadi seorang ayah? Zhu Xuanhui. Bisakah seorang putri sebaik seorang putra? Putra rawat tua urus pemakaman. Seorang putri hanya diberikan untuk mahar. Jangan berani bicara tentang putriku begitu. Bibi kamu sudah bercerai. Jangan ganggu kami bertiga. Saat kami bersama, cepatlah dan bawa 3 putrimu yang tidak berguna, dan inyahlah. Putriku tidaklah sia-sia. Orang sepertimu tak bisa baca satu huruf pun. Dengan gen inferior, bakat macam apa yang mungkin bisa kau besarkan? Orang yang bersihkan kandang babi, atau seseorang yang keluar untuk menjual diri? Biarkan aku memberitahumu, hanya seseorang sepertiku yang telah belajar di luar negeri dengan gen yang unggul bisa membesarkan individu berbakat. Apa kau tahu betapa hebatnya putraku? Aku takut kau akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Ayo katakan padaku, kalau begitu. Putraku adalah pemimpin tim cabang luar negeri, Grup Shuang Hui. Anak ini bahkan tidak pantas membawa sepatu putriku. Jadi kamu bilang putrimu adalah ketua grup Shuang Hui. Tepat sekali, putriku memang ketua grup Shuang Hui. Apakah kamu mengatakan kamu adalah ibu dewa kekayaanku? Ya, awalnya. Kau juga adalah ayah dari dewa kekayaan. Sayang sekali kau. Sangat tidak tahu berterima kasih. Jangan pikir hanya karena nama sama, kau bisa perlakukan grup Shuang Hui sebagai keluargamu sendiri. Miskin, tidak kompeten, dan suka berbohong. Tak takut terbongkar dan malu. Dasar peternak babi bau, katamu putrimu adalah ketua Shuang Hui. Apa kamu punya bukti? Tentu saja aku punya. Di kartu ini ada tepat. Milik grup Shuang Hui. Pembayaran kontrak 1 miliar untukmu.
Baiklah. Zhu Xuanghui. Awalnya kupikir, karena kita pernah suami istri, kita harus berpisah secara baik-baik. Tapi karena kamu bersikeras untuk mempermalukan dirimu sendiri seperti ini, maka biarkan aku bertanya padamu, berapa banyak nol dalam 1 miliar? Ada berapa nol? Nanti kita gesek dan hitung. Bukankah kita akan tahu nanti? Kamu memegang kartu tabungan biasa dari koperasi pedesaan dan mengklaim ada 1 miliar di dalamnya. Orang ini sangat tidak berpengalaman. Bahkan saat berbohong, benar-benar penuh celah. Kartu tabungan pedesaan. Itu bahkan bukan kartu VIP. Kau bilang ada 1 miliar di dalamnya. Ibu, kamu bicara dengan bibi peternak babi tentang VEP. Dia tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti. VIP apa yang kau bicarakan? Tapi di kartu ini, benar-benar ada 1 miliar. 1 miliar. Silakan tertawa. Kau akan menyesal nanti. Karena kamu begitu yakin bahwa ada 1 miliar di dalamnya, maka apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika tidak ada 1 miliar di dalamnya, kamu di depan semua orang, berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Dan katakan kau beban bagiku 30 tahun. Dan sama sekali tidak pantas untukku. Apakah kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Bagaimana jika kau kalah nanti? Jika aku kalah, aku akan bersujud 3 kali keras padamu. Dan meminta maaf serta mengakui kesalahanku. Aku tidak hanya akan berlutut. Aku akan tampar diri sendiri 10 kali. Aku juga. Bagus. Sangat bagus. Karena kalian bertiga sebagai sebuah keluarga, sangat semangat berlutut dan tampar diri untukku. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Ini dari luar negeri. Pembaca kartu paling canggih. Tidak ada yang bisa memasukkannya. Kamu peternak babi bau, masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Jika aku jati kau, aku akan berlutut dan bersujud sekarang juga. Jangan digasak. Tidak akan ada 1 sen pun. Ketika putrimu keluar untuk menjual diri, bahkan para klien akan tertawa. Ibu papa, mari kita tunggu saja. Badut ini membuat dirinya malu. Bagus. Kalau begitu aku akan biar kalian semua lihat jelas pembayaran kontrak 1 miliar di kartu ini. Apakah itu nyata atau tidak? Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Saldo kartu 601 miliar 20 juta 100.102 yuan. Tidak mungkin. Pembaca kartu macam apa yang kamu beli? Bos pembaca kartu ini hanya bisa memeriksa jumlah 9 digit. Jika melebihi 9 digit, itu akan menyebabkan konflik data, menyebabkan sistem macet. Apakah kamu mengatakan di kartu ini benar-benar ada 1 miliar? Xuanghui bilang itu semua benar. Tidak bisa dipercaya. Nyonya besar grup Xuanghui, ternyata tetangga kita. Benar sekali. Putri sulungku adalah ketua grup Xuanghui. Transfer yang dia lakukan tidak mungkin salah. Putriku adalah ketua Xuanghui. Tidak mungkin. Xuanghui, putri kita, benar-benar ketua grup Xuanghui. Apakah itu urusanmu? Taruhan yang kita buat tadi masih berlakukan. Kau berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Kalian semua berlutut dan bersujud. Tampar diri kalian 10 kali. Tunggu. Selain jumlahnya yang terlalu besar, mungkinkah ada keadaan lain? Memang ada kemungkinan lain, yaitu mesin kartu rusak. Benar, mesin kartunya rusak. Pikirkan saja. Dia hanya bibi peternak babi, tidak berpendidikan dan bodoh. Paling-paling dia bisa membesarkan 1 mahasiswa. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan ketua grup Xuanghui? Sosok publik sepenting itu, benar-benar. Tepat sekali. Bahkan aku seorang elit lulusan luar negeri, hanya bisa menjadi pemimpin tim. Putri bibi peternak babi.
Mungkin bahkan tidak tamat SD kan? Bagaimana mungkin? Aku membenci. Sungguh sial. Kamu hampir membuatku percaya. Ada 1 miliar di kartu ini. Kalian semua. Benar-benar sekumpulan idiot. Taruhan adalah taruhan terima kekalahan. Zhu Xuanghui. Berlutut dan bersujud. Ucapkan dengan keras. Biarkan penduduk desa dari jauh dan dekat melihat. Kau Zhu Xuanghui, orang tak tahu malu macam apa kau ini. Bibi peternak babi. Berlutut dan bersujud. Anak durhaka, kamu yang seharusnya berlutut. Kamu telah sepenuhnya mempermalukan keluarga Fu kita. Bawa simpananmu dan anak harammu keluar dari rumah kami. Kau nanak tua bangka, bagaimana kau bicara seperti itu? Siapa anak haram itu? Putraku. Adalah pewaris keluarga Fumu. Ketiga anak perempuan yang merugikan itu yang dia lahirkan. Bisakah mereka melanjutkan garis keturunan keluarga Fumu? Benih buruk seperti dia. Lebih baik tidak meneruskan garis keturunan. Kau nanak tua bangka, aku rasa kau mencari masalah. Siapa yang berani? Lupakan saja. Mengingat kamu telah melayani ibuku selama bertahun-tahun. Hari ini, selama kamu mengakui di depan semua orang bahwa kamu tidak mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, dan dengan sukarela bercerai, maka berlututnya bisa dimaafkan. Jelas kau yang berselingkuh, meninggalkan istri dan putrimu, dan bahkan tipuku tanda tangani perjanjian cerai. Kau masih ingin melimpahkan semua kesalahan padaku. Apakah kau ini laki-laki? Kamu tidak mau mengakuinya. Baiklah, kalau begitu kamu tetap harus berlutut dan bersujud. Penjaga, tangkap dia. Buat dia bersujud dengan benar dan meminta maaf kepada seluruh keluarga kita. Lepaskan aku. Anak-anak durhaka, hentikan. Kau tidak boleh menyentuh ibuku. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Pegang dia, berlututlah. Mimpi saja. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan memberimu 3 bajingan kepuasan berlutut. Aku ingin melihat seberapa besar nyalimu sebenarnya. Pukul dia. Tunggu saja kau, saat putri-putriku datang. Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Kau merobek kontrak 1 miliar. Kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Sekarang kau sudah bakar sertifikat properti dan uangnya. Kau memotong jalan mundumu sendiri. Masa depanku adalah Shanshan. Yang bentukku amankan kontrak 1 miliar. Tempat perlindunganku adalah putra elitku. Pasti bukan. Bibi peternak babi ini dan kalian bertiga tidak berguna. Kalian semua sungguh bodoh tanpa harapan. Tunggu saja dan perlahan sesali itu. Sekarang setelah sampah sudah diurus, saatnya berurusan dengan kalian bertiga yang tidak berguna. Sekarang, segera, saat ini juga, keluar dari rumahku. Kamu yang seharusnya keluar. Perjanjian perceraian menyatakan dengan jelas bahwa semua aset adalah milikku. Ketiga orang tidak berguna ini, miliknya. Mereka, sekarang sudah aku usir keluar dari rumah. Perjanjian cerai ini yang kau tipu aku untuk menandatanganinya. Aku tidak mengakuinya. Ini rumah putriku. Tidak ada yang bisa mengusir mereka. Beraninya kau merobek kontrakku. Kau mencari mati. Kau. Beraninya kau menyentuh ibuku. Kau tidak menginginkan tangan ini lagi kan? Gadis gila. Mencari mati. Kakak Han. Jangan khawatir. Setelah kamu menerima investasi grup Xuanghui dan terhubung dengan grup Xuanghui koneksi yang kuat ini, tidak ada perceraian yang tidak bisa kamu dapatkan. Saat itu, kita akan berurusan dengan mereka. Tidak akan terlambat. Benar sekali. Siapa suruh kau menyamar jadi ketua? Hari ini, aku akan atas nama grup Xuanghui membersihkan rumah. Penjaga, pukuli mereka untukku. Siapa yang berani menyentuh menantu dan cucuku? Tangkap nenek tua ini dan usir dia juga. Ibu? 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 Xuanghui.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beraninya kau memukul Ibu Fu Yozen. Seluruh keluargamu akan mati. Ibu, jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Kalian orang-orang malang. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Dengan apa kalian akan mendapatkan keadilan? Kau hanya akan kutuk kami beberapa kali. Atau meludah beberapa kali. Orang miskin pantas diintimidasi. Asisten Chen, dalam 3 menit, bawa tim pengawal dan muncul di hadapanku. Aku akan berurusan dengan anjing-anjing ini. Rekan-rekan, segera bawa laptop kalian ke rumahku. Biarkan ayah bajinganku melihat dengan matanya sendiri perusahaannya dijual habis-habisan. Kirimkan pemberitahuan, minta tim perceraian terbaik dari firma hukum segera bergegas ke rumahku. Aku ingin ayah bajinganku mengalami sepenuhnya. Ditinggalkan tanpa apa-apa. Semuanya dengarkan perintahku. Tiba di rumah ketua Fu dalam 3 menit. Ya, semuanya ikut aku untuk membantu. Pengacara Fu. Semuanya ambil laptop kalian. Ikuti aku, ya. Kalian beberapa orang tidak bisa terus berakting lagi. Kalian harus mencari figuran sekarang. Kamu akan membuatku mati tertawa. Bakat untuk kesombongan dan kepura-puraan ini. Kalian bertiga diwarisi langsung dari ibumu. Dengar. Apa kamu pikir ini adalah drama pendek? Aku beritahu kamu. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Suang Hui orang bijak tahu kapan harus mundur. Kamu bawa mereka dan pergi dulu. Tidak apa-apa, Ibu. Aku percaya pada ketiga putriku. Nenek, jangan takut. Begitu ketiga tim kita tiba, hari kiamat mereka juga akan tiba. Kematian sudah di depan matamu, dan kau masih berani bicara besar. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Pergi, telanjangi mereka. Aku ingin mereka pergi tanpa apa-apa. Ya. Kalian mempertaruhkan nyawa untuk orang yang salah. Hari ini aku tegaskan, siapapun yang berani menentang keluargaku, secara langsung menentangku, dan seluruh grup Shuang Hui, dan tim hukum terbaik di negara ini, dan pedagang saham tingkat masterku. Untuk apa kalian hanya berdiri saja? Aku akan bertanggung jawab jika ada yang salah. Berhenti, berhenti. Pukul mereka kuat-kuat. Pukul. Berhenti, 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 berhenti. Kalian semua berhenti. Aku setuju untuk menceraikanmu. Aku setuju untuk pergi tanpa apa-apa. Jangan sentuh putriku. Baru tahu cara tunduk terlambat. Kalian tidak punya hak lagi untuk meminta maaf. Jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, dan kemudian tampar diri sendiri berulang kali, dan mengatakan kamu salah, maka aku mungkin masih mempertimbangkannya. Baiklah. Aku akan berlutut. Ibu, jangan berlutut. Ibu? Aku salah. Aku salah. Ibu. Ibu. Dengan keadaannya sekarang, bukankah dia seperti anjing? Persis sama. Segera. Cepat kemari sekarang juga. Kalau tidak kalian semua keluar. Masih berpura-pura. Semua yang kalian gunakan dan pakai. Mana yang bukan milikku? Lucuti pakaian mereka. Telanjangi mereka. Jangan beri sepeser pun atau sehelai pun. Tidak. Kau tidak bisa. Tidak. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Mereka adalah putri-putrimu. Tidak, sama sekali tidak. Lucuti mereka semua. Putri. Berhenti. Pengawal ketua grup Shuang Hui telah tiba. Tim impian 10 pengacara perceraian terbaik telah tiba. Tim impian perdagangan saham internasional telah tiba. Sekarang bunuh mereka untukku segera. Serang. Berani melukai nyonya besar. Kau mencari mati.
Ibu, bagaimana kabarmu? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Sungguh pertunjukan yang megah. Orang-orang ini sepertinya punya latar belakang yang kuat. 3 putri Shuanghui. Mereka tidak mungkin benar-benar talenta papan atas kan? Jangan kira hanya karena kalian sudah menemukan begitu banyak figuran, kalian bisa menegakkan punggung. Ketika ketua grup Shuanghui tiba nanti, kalian semua akan mati. Nah, telepon ketuamu. Baik, aku akan menelepon ketua sekarang juga. Suruh dia datang dan berurusan dengan kalian bajingan keji. Tidak perlu menelepon. Ketua kami ada di sini. Ketua. Ketua. Benar sekali. Yang ini, bocah bau yang sembrono ini. Dia meniru Anda. Kenapa kau harus menyamar jadi ketua? Kau malah menyamar jadi ketua. Keluargamu, bahkan sampai puluhan generasi ke belakang, tidak akan pernah punya hari kesuksesan. Jika aku jati kamu, aku akan berlutut dan mohon belas kasihan sekarang. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan dikubur bersamamu. Diam. Dasar bodoh buta. Beraninya kau menghina ketua kami. Kau mencari mati. Bawahan Anda terlambat tiba ketua. Mohon berikan perintah Anda. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Dia benar-benar ketua Shuanghui. Kami baru saja memukul ibunya. Kami menghina ketua. Dan kami menghancurkan keluarganya. Nah, apa yang kalian takutkan? Mereka hanya menghabiskan sedikit lebih banyak uang dan menemukan aktris yang mirip. Bagaimanapun seluruh keluarga mereka pembohong. Tepat sekali. Naga melahirkan naga Phoenix melahirkan Phoenix. Dan anak tikus tahu cara menggali lubang. Nak, perhatikan baik-baik. Apakah dia ketua yang kamu lihat sebelumnya? Aku tidak tahu. Aku hanya melihatnya sekali di rapat tahunan. Aku hanya tahu secara kasar. Tidak apa-apa. Mereka semuanya penipu. Ini namanya berakting total. Orang-orang miskin ini bahkan tidak repot-repot bercermin untuk melihat seperti apa dirimu. Apa kalian semua berotak babi? Ibu, biar aku yang ngurus ini. Asisten Chen, segera beritahu Departemen Sumber Daya Manusia sekarang untuk segera memecat Fu Quan. Singkirkan dia dari sini, blacklist dia di seluruh industri. Ya ketua. Kau berakting lagi kan? Kau benar-benar ikan washbau yang terkena sedikit garam. Dan sekarang mengira dirinya makanan laut. Aku akan menelepon ketua sekarang juga. Tunggu saja. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan The coba film lagi was nanti. translated Ibu papa and tidak ada sinyal di narrated sini. by M. Aku akan Media. keluar untuk menelepon. Cepatlah, cepatlah. Sebentar lagi, panggilan akan tersambung. Ketua ada di sini. Kalian semua akan mati. Jika kalian pintar, sekarang juga segera berlutut dan akui kesalahan kalian. Dan pergi tanpa apa-apa. Yang harusnya pergi tanpa apa-apa adalah kau. Hari ini aku akan mengajarimu si buta hukum secara menyeluruh tentang hukum pernikahan. Kamu baru saja menemukan figuran-figuran ini. Kau pikir bisa ajari kakakku hukum? Apa kamu pikir ini studio film? 4 semua orang lari jati figuran atau peran kecil? Aku memberitahumu. Di sini aku adalah hukum. Kau selingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengalihkan aset pernikahan. Hari ini kau telah bertemu tim pengacara perceraian papan atas di negara ini. Kau tidak hanya harus mengembalikan aset pernikahan yang kau alihkan, tapi kau juga harus memberikan kompensasi untuk pekerjaan rumah tangga. Pergi tanpa apa-apa. Beberapa orang tak berarti. Mengira mereka bisa buatku pergi tanpa apa-apa. Mimpi saja. Ibuku telah menyerahkan semua urusan perceraian kepada firma hukum kami. Selanjutnya, aku akan menyelesaikan secara menyeluruh urusan perceraian ini denganmu. Ini tentang selingkuh dan KDRT-mu. Bukti pengalihan aset pernikahan. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Ini adalah 20 tahun terakhirmu. Daftar pengeluaran untuk memelihara simpanan di luar negeri. Total 10 juta. Lihatlah baik-baik. Ini milik wanita tua itu. Lebih dari 30 tahun. Kompensasi untuk pekerjaan rumah tangga. Total 10 juta. Kau tidak bisa lolos dari ini. Kau ingin bercerai. Kau tidak hanya akan pergi tanpa apa-apa. Kau harus beri kompensasi ibu 20 juta. Ibu, apakah ibu puas dengan jumlah ini? Sangat puas, sangat puas. Ini, dari mana kau mendapatkan ini? Kami hanya menggunakan sedikit trik kecil. Kami adalah tim hukum perceraian papan atas di negara ini. Tangani sampah sepertimu mudah balik tangan. 20 juta, kenapa tidak merampok saja? Bahkan jika aku merampok seseorang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ibu, apakah ibu ingin menerima tunai atau transfer ban? Transfer ban, uang tunai terlalu tidak aman. Baiklah. Aku membenci.
Kau bukan pengacara. Apa yang kau katakan tidak berarti apa-apa. Ya, kalian hanya beberapa sampah tak berguna. Awas aku panggil polisi kau ditangkap. Siapa bilang kami bukan pengacara? Buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Jadi kenapa kalau kamu punya lisensi pengacara? Tunggu saja sampai kakak Hanku mendapatkan milik grup Shuanghui. Dana investasi 1 miliar. Aku memberitahumu, berurusan denganmu akan semudah menginjak semut. Ya, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Orang jelek lebih banyak menimbulkan masalah. Kau tidak akan patuh. Aku punya banyak cara. Lakukan saja. Apa yang kau lakukan? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kakak, untuk menghadapi orang tak tahu malu seperti ini, aku punya banyak cara. Untuk bajingan berhati serigala paruh anjing, yang perlu kita lakukan hanya laporkan ke Biro Pajak atas penggelapan pajak dan pendapatan ilegal. Mereka akan menemukannya setiap saat. Saat itu bukan hanya 20 juta. Semudah itu. Atas namaku, kirim surat laporan kepada otoritas pajak luar negeri. Ya, tunggu. Bukankah itu hanya 20 juta? Aku akan menganggapnya memberi sedekah kepada pengemis. Keluarga vampir. Ini adalah perjanjian perceraian. Suami akan beri kompensasi ke istri 20 juta dan pergi tanpa apa-apa. Letakkan sidik jarimu di sini. Meninggalkan pria sebaik aku. Kau pasti akan menyesalinya. Menyesal. Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Gunakan kartu itu. 20 juta tidak kurang 1 sen pun. Pada akhirnya kau menikahiku. Hanya demi uangku, bukan? Aku mendukung karirmu, mengurus keluargamu, dan menyanyiakan penuh 30 tahun hidupku untukmu. Ini adalah apa yang pantas kudapatkan. 20 juta diterima. Ibu selamat telah menyingkirkan bajingan itu. Terlahir kembali. Semakin baik dan baik. Mulai sekarang, kita akan menjalani hidup kita sendiri. Terima kasih ibu, terima kasih putri-putriku. Sekumpulan badut. Apa yang perlu disombongkan? Kamu meninggalkan kakak Han, kau bukan siapa-siapa. Hanya 20 juta. Dan mereka sebahagia ini. Mereka benar-benar sekumpulan wanita desa kampungan. Apa kau tahu di mana perusahaanku? Perusahaanku di luar negeri. Itu perusahaan besar. Ketika pembayaran 1 miliar itu tiba, aku akan membawa perusahaanku bergabung dengan Fortune Global 500. Saat itu, jangan datang menangis padaku. 1 miliar cukup untuk bergabung dengan Fortune Global 500. Tidak mungkin. Kau memukul ibuku, mempermalukan ketiga saudariku. Aku belum menyelesaikan urusan ini denganmu. Kau berlaga. Kau makhluk kecil bahkan tidak setinggi aku. Apa yang akan kau selesaikan denganku? Lihat dirimu sangat murahan. Kau mungkin bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar dan hamil oleh seseorang. Kau putus sekolahkan. Kau diam. Putriku adalah seorang yang sah, mahasiswa pascasarjana dari kampus terkemuka. Jangan berpikiran kotor sendiri dan melihat semuanya kotor. Aku membenci. Ibu jangan marah. Mereka yang tidak punya kekuatan hanya bisa mengoceh. Mereka yang punya kekuatan berbicara dengan tindakan. Para mitra, sekarang segera saat ini juga jual kosong perusahaan ayah bajingan itu untukku. Jangan terburu-buru ayah bajingan. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri perusahaanmu, seluruh proses penjualan kosongnya. Perusahaanku di luar negeri. Meskipun bukan perusahaan Fortune Global 500, itu masih perusahaan besar dengan ribuan karyawan. Kau bocah nakal. Kau pikir bisa short sale hanya karena kau mau. Jangan menggigit lidahmu saat kau mengisap lollipop itu. Perusahaan kakak Han diinvestasikan oleh grup Shuanghui. 1 miliar. Jika kau berani menyentuh perusahaan kakak Han, itu berarti melawan seluruh grup Shuanghui. Kau baru saja mengingatkanku. Asisten Chan kirimkan pemberitahuan. Tidak ada yang boleh membantu grup Singhan. Terima kasih kakak. Baiklah. Yang satu memulai, yang lain menirukan. Kalian berdua sedang beraktif. Jangan terburu-buru ayah bajingan. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Para mitra, jatuhkan saham grup Singhan. Aku ingin membuat perusahaannya tidak bernilai. Dimengerti. Pamer. Tunggu. Bukankah ini saham perusahaanku? Bagaimana bisa jatuh? Para mitra tingkatkan. Buat sahamnya anjlok.
Sudah berakhir. Perusahaanku hancur. Ayah bajingan pertunjukan ini. Bukankah ini menarik? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakak Han itu tidak mungkin. Jangan percaya mereka. Mereka hanyalah sekelompok pembohong. Penipu profesional. Benar. Pasti begitu. Perusahaanku sangat besar. Bagaimana mungkin bisa di-short? Fui Xinhan, bagaimana kau menyinggung sang Santo Saham? Perusahaan di-short olehnya. Semua uangku habis. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kakak Han, apa yang terjadi? Sudah berakhir. Perusahaanku hancur. Ada apa? Perusahaanku hancur. Tidak apa-apa Kakak Han. Bukankah kau punya grup Shuanghui? Investasi 1 miliar. Maka perusahaan pasti akan bangkit kembali. Kau pembawa sial. Kau bersikeras kembali bersamaku. Jika kau tidak kembali, perusahaanku tidak akan hancur. Kakak Han. Mereka adalah pelaku sebenarnya. Merekalah yang menghancurkan perusahaan. Ya, kau benar. Ya, dia yang membesarkan para sampah ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Lindungi nyonya. Kau mencari mati. Kakak Han, kau baik-baik saja. Tenang. Kalian semua, kau hanya mengandalkan fakta bahwa kalian lebih banyak tindas yang sedikit kan? Aku memberitahumu, saat ketua grup Shuanghui tiba nanti, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Ayah, ibu. Ketua. Nah, apakah ketua grup Shuanghui sudah tiba? Ketua sudah tiba. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Aku memberitahumu, berlutut dan mohon ampun sekarang. The film Kalau was tidak, translated tidak ada and satupun dari kalian yang narrated akan by hidup. M-Media. Ibu cukup sudah. Beraninya kau menghina ketua. Apa kau ingin mati? Nak, kau gila. Ketua sudah menelepon. Dia benar-benar asisten Chen. Dia adalah ketua grup Shuanghui. Apel. Apa? Dia adalah ketua grup Shuanghui. Dia adalah ketua kami. Nenek dari pihak ibu kami meninggal lebih awal. Nenek, kenapa tak akui ibuku sebagai putrimu? Mulai sekarang, kamu akan menjadi nenek dari pihak ibu kami. Nenek dari pihak ibu. Baiklah, Ibu, telah menemukan menantu sepertimu. Adalah berkah bagiku. Wanita tua, kau sangat egois. Kau bahkan tidak menginginkan anakmu sendiri lagi. Kau mengakuinya sebagai putrimu. Kau hanya mengincar uangnya. Apakah aku yang memegang pisau ke lehermu? Memaksamu untuk selingkuh, mencari simpanan, memaksamu untuk meninggalkan istri dan putrimu, memaksamu untuk melakukan segala macam perbuatan jahat. Hari ini, keluargamu hancur. Kamu ditinggalkan oleh semua orang. Itu semua perbuatanmu sendiri. Tidak ada ibu yang berharap anaknya menjadi orang jahat. Ini semua salahmu, kau tak besarku dengan baik. Ya, akulah yang tidak mendidikmu dengan baik. Hari ini, aku akan mendidikmu untuk terakhir kalinya. Seseorang harus memiliki hati nurani. Hati-hati dengan karma. Nah, Anda memberi saya grup Shuanghui status sebagai pemegang saham. Apakah itu masih berlaku? tentu saja dihitung ibu. Baiklah, kalau begitu. Telanjani mereka untukku. Dan usir mereka. Ya, Nyonya. Tidak, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Masuk. Ibu anak-anak perempuan, ayo pergi. Jangan biarkan si busuk kotori mata. Itu benar-benar memuaskan.
Untuk menjadi seseorang, seseorang harus tetap berbuat baik. Ya, memang perbuatan baik akan dibalas, perbuatan jahat akan dihukum. Apa yang kau lihat? Belum pernah melihat pria tampan sebelumnya. Ibu, jangan terlalu sedih. Kamu masih punya 3 putri. Kami akan selalu menjadi dukunganmu. Ibu sebenarnya sudah lama melepaskan. Hanya saja aku tidak menyangka. Kita menunggu 20 tahun. Hanya untuk mendapatkan hasil seperti ini. Ibu, kamu adalah orang terkaya di dunia sekarang. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Tepat sekali, Ibu. Apakah kamu suka pria muda tampan atau paman yang hangat dan dewasa? Aku akan mengenalkanmu. Kau selalu penuh ide nakal. Sama seperti biasanya. Ibu sudah sangat tua. Kenapa aku masih memikirkan laki-laki? Ibu sekarang hanya berharap selalu bersama kalian semua. Melihat kalian menikah dan punya anak. Kakak ambil beberapa lagi. Ibu lihat mereka. Sudah sebesar apa mereka? Namun mereka masih saja bertingkah. Ketiga putriku. Benar-benar luar biasa. Ibu kita sudah berjuang setengah hidupnya, sekarang dia tiba-tiba bebas. Aku khawatir dia akan kesepian. Mari kita carikan pendamping untuk ibu. Aku setuju. Setelah bertemu ayah kita si brengsek itu, ibu kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Kalau begitu besok atas nama ibu, aku akan adakan acara perjodohan untuk orang kaya, mengundang selebriti, keluarga terpandang, tokoh berpengaruh berbagai kalangan, untuk memilih suami untuk ibu. Memanjat dahan tinggi orang terkaya di dunia ini, aku akan menjadi terkenal. Apakah aku bisa merebut kekayaan besar ini? The film was Tergantung hari ini. translated and Aku sangat narrated tampan by sekarang. Emilia. Aku pasti bisa memenangkan hati nenek tua terkaya di dunia ini. Menghemat 100 tahun jalan memutar. Orang terkaya ini sangat muda. Bukankah mereka bilang dia berusia 50 tahun? Ini bukan penipukan. Semuanya kalian salah paham. Tokoh utama acara perjodohan hari ini bukan aku. Ini ibu kita. Dia akan segera tiba. Ini seharusnya hotel yang disebutkan Yonshan. Dengar suasana hotel sangat buruk akhir-akhir ini. Kali ini aku sedang menyelidiki secara diam-diam. Kamu harus merahasiakannya untukku. Ya. Oh ya, hari ini di hotel keluarga kita, ada juga seorang miliarder wanita mengadakan acara perjodohan. Aku dengar, dia juga berusia sekitar 50 tahun. Seluruh elit kaya dan berpengaruh Jiangcheng, semua datang untuk hadir. Bagaimana kalau kamu juga pergi melihat? Kamu. Orang yang ingin kunikahi, sudah menikah 30 tahun yang lalu. Ketua Liu, kalau begitu mari kita pergi. Baiklah. Tunggu sebentar. Ada apa Ketua Liu? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Anda adalah ketua Fu dari grup Shuang Hui, bukan? Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Anda benar-benar muda dan berprestasi. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Karena Anda sudah sangat hebat, ibu Anda pasti memiliki pembawaan yang luar biasa. Sialan. Dia baru saja mengusirku. Dan segera setelah itu tidak tahan kesepian. Dan lari ke sini untuk kencan buta. Aku tidak bisa menangani kekayaan sebesar ini. Dan aku juga tidak akan membiarkannya menguntungkan kalian para pria tua. Saya harap melalui acara perjodohan hari ini, bisa bertemu ibu Anda. Jangan biarkan mereka menipu kalian semua. Ketiga orang ini, mereka semua adalah penipu. Mereka ada di sini untuk menipu uang pensiun kalian. Itu kamu. Anda adalah
putriku. Ibumu baru saja meninggalkan ayah begitu saja. Apakah kalian semua tahu bahwa ayah sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal? Terpaksa mencuci piring di tempat ini. Kalian semua benar-benar durhaka. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah mantan suami ibuku. Dia sudah menceraikan ibuku. Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Apakah kalian mendengarnya? Dia mengakuinya, semuanya. Aku ayah mereka. Ibu mereka. Sudah tua dan jelek. Dan seorang peternak babi dari pedesaan. Dan apa hasilnya? Ibu mereka meninggalkan saya. Suaminya yang berbagi suka duka. Dan ketiga gadis ini menjadi lebih buruk lagi. Hari ini, mereka pasti datang ke sini lagi untuk berpura-pura menjadi orang terkaya. Mereka sedang kekurangan uang sekarang. Dan kembali mengungkit bisnis peternakan babi itu. Untuk menipu kalian semua. Dan menipu uang pensiun kalian. Menipu. Dalam hidupku, paling benci anak perempuan durhaka. Gadis-gadis ini, semuanya tidak berguna. Ketiga gadis ini masih memiliki hati yang begitu jahat. Jelas dia yang selingkuh dan punya wanita simpanan. Jadi ibuku menceraikannya itu dibenarkan. Jika kau buka mulutmu dan bicara omong kosong lagi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Yoshen, Semuanya lihat. Peternak babi ini ada di sini. Apa yang saya katakan tidak salahkan. ibu, kenapa kamu tidak memakai gaun yang aku siapkan untukmu? Aku merasa gaun itu tidak nyaman dipakai. Aku sudah ganti kembali. Dasar peternak babi bau. The film was Dan ketiga putri translated penipu Anda. and Belumkah narrated kalian by menyelaraskan media. alibi kalian? Sudah kubilang. Orang kelas bawah akan selalu jadi kelas bawah. Bahkan jika dia memakai jubah naga, dia tetap tidak bisa menjadi putra mahkota. Semuanya. Dia persis seperti yang saya bicarakan tadi. Bibi peternak babi dari pedesaan. Tidak heran aku mencium bau kotoran babi. Jadi dia benar-benar seorang peternak babi. Aku membenci. Bahkan pengasuh kami berpakaian lebih baik darimu. Dan dia berani menyamar sebagai orang terkaya, miskin dan jelek. Dan dia pikir dia pantas untuk kencan buta denganku pergi. Apa? Kencan buta apa? Kau benar-benar sesuatu. Kencan buta seharusnya bilang awal. Berpakaian seperti ini, apakah aku mempermalukan kalian semua? Ibu, kau besarkan kami dengan tanganmu sendiri. Dan jati kaya dari beternak babi bukanlah memalukan. Merekalah yang seharusnya malu. Seorang bibi peternak babi. 3 anak perempuan penipu. Menyamar sebagai orang terkaya. Setua ini masih menipu diri menipu nikah. Bukankah ini memalukan? Tentu saja memalukan. Mereka bahkan telah merusak reputasi leluhur kita. Jangan pikir hanya karena kau memakai pakaian bagus, kamu adalah orang kaya. Bahkan jika kamu melakukan operasi plastik hari ini, kami akan tetap melihat melalui penipuanmu. Bagus sekali. Lihat dia. Dia sudah tua dan jelek. Saya sudah menoleransinya selama bertahun-tahun. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya dia jelek, tetapi hatinya juga busuk. Demi uang, dia bahkan akan melakukan penipuan pernikahan. Beberapa orang inang demi penipuan mengatur skema sebesar ini. Para penipu ini, mereka tidak mungkin mencoba untuk tidak membayar tagihan hotel, bukan? Benar sekali. Panggil polisi. Bawa mereka. Dan bawa mereka ke kantor polisi. Panggil polisi dan tangkap dia. Ke kantor polisi. Tangkap dia. Ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Bicara saja, kenapa kamu main fisik? Berhenti. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau Dong Qiang. Ya Suang Hui. 30 tahun tidak bertemu. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak, aku sudah tua. Tapi kau tidak banyak berubah. Dong Qiang. Ortu remehkanmu karena keluarga miskin. Dan melakukan banyak hal yang salah padamu. Mengambil kesempatan ini hari ini. Aku meminta maaf kepadamu atas nama mereka. Itu semua sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Bagaimana kabarmu dan Singhan selama ini? Kami bercerai. Bercerai. Kamu adalah Fu Singhan. Xiao Qiang. Kamu benar-benar beruntung waktu itu. Tidak menikahinya. Sekarang saya tidak beruntung. Hidup saya sudah berakhir. Ketiga penipu ini berutang segunung. Syaratnya ke penipuan nikah bayar utang. Lihat pakaian yang kamu kenakan. Beberapa tahun terakhir ini, kamu tidak begitu baik-baik saja. Hati-hati dengan tabungan hidupmu. Jangan sampai mereka menipu semuanya. Suang Hui yang kukenal rajin dan baik hati. Dia jelas tidak seperti yang kamu katakan. Jika dia tidak terlibat dalam penipuan,
Apakah saya akan menceraikannya? Jelas kau yang selingkuh dan punya simpanan. Kamu menyakiti ibuku, dan kau tipu ibuku untuk tanda tangani perjanjian cerai. Kamu bahkan membawa selingkuhanmu pulang, untuk membuat ibuku muak. Fusingan. Suang Hui menikahimu pada usia 18 tahun, melahirkan anak-anak untukmu, mengurus rumah tangga. Beraninya kamu mengkhianatinya. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Lihat ini. Dia membesarkan ketiga anak ini terhadap ayah kandung mereka sendiri. Mereka tak tunjukkan bakti atau hormat. Dan di usianya, mengapa dia masih pergi kencan buta? Dia jelas-jelas tidak bermoral. Aku melarangmu menghinanya. Tunggu saja. Untuk keluarga mereka berjumlah 3 orang. Tipu Anda sampai habis hingga celana dalam. Dong Qiang, terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak perlu terlalu sopan denganku. Oh ya, nomor teleponmu berubah. Bisa berikan yang baru padaku. Tentu. Aku masih punya sedikit uang di sini. Kamu ambil saja dulu. Jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, jangan terlibat penipuan lagi. Perlakukan ibumu dengan baik. Ibumu tidak mudah hidupnya beberapa tahun terakhir ini. Dong Qiang, kau salah paham. Putri kami mereka. Halo, Ketua Liu di hotel. mengerti. Suang Hui, aku ada urusan jadi aku pergi sekarang. Mari kita tetap berhubungan. Baiklah, baiklah. Ibu, kamu dan paman itu, apakah kalian kenalan lama? Dia berbeda dari mereka. Orang-orang sombong, di acara kencan buta. Ibu, nanti aku akan menyelidikinya untukmu. Kalian bertiga ini, konyol. Dia dan aku dulu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kami sudah lama tidak berhubungan. Tapi sekarang kalian berhubungan lagi. Ibu, seleramu waktu itu tidak terlalu bagus. Ya, selera ibu dulu tidak bagus. Kalau saja bagus, 3 hartamu tidak akan ada. Itu semua sudah berlalu. Ibu tidak menyesalinya. Benar atau tidak? Benar. Jangan percaya. Kalian bertiga, tunggu sampai ibu menggelitik kalian. Kak, ada cerita apa antara paman itu hari ini dengan ibu kita, kakak sulung? Tidakkah menurutmu, kisah antara ibu kita dan paman Dong Qiang cukup disayangkan? Bagaimana kalau kita bantu mereka? Aku setuju. Namun, kita harus sembunyikan identitas ibu dahulu. Bagaimana jika dia seperti orang-orang itu dari acara kencan buta? Masalah kecil. Mari kita amati dia sebentar. Ketua Liu. Bertahun-tahun ini dia pelihara babi di desa, mendukung suaminya di luar negeri, membesarkan 3 putri, dan merawat ibu mertuanya yang lumpuh. Sampai sebulan lebih yang lalu, suaminya kembali ke negara ini dengan selingkuhan, dan menceraikannya. Andai saja aku. Dia tidak akan menderita sebanyak ini. Fuyosan. Ketua Liu, jangan menyalahkan dirimu sendiri jika mereka benar-benar menipu. Aku percaya Su Suang Hui, putri-putri yang dia besarkan tidak akan seburuk itu. Mereka pasti menghadapi kesulitan. Kita harus membantu mereka. Kamu mengingatkanku pada sesuatu. Dia baru saja bercerai. Dan dia punya 3 putri. Bagaimana jika dia tahu perbedaan antara dia dan aku? Dia tidak akan berani menemuiku. Kamu harus membantuku merahasiakannya. Dimengerti Ketua Liu. Paman, ada yang tidak beres. Cepat datang selamatkan ibuku. Apa? Suang Hui. Anak-anakku, tolong jangan mempersulit ibu. Jujur aku tidak bisa menari. Ibu, selama bertahun-tahun ini, kamu memelihara babi di pedesaan, mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga. Itulah mengapa kamu sangat terluka oleh ayahku. Benar ibu. Sekarang perusahaan punya kami bertiga. Kamu harus lebih sering keluar, mencari lebih banyak teman, dan mengembangkan lebih banyak hobi. Tapi ibu tidak bisa menari. Ibu, kami menemukan pasangan dansa untukmu. Dia akan segera tiba. Tapi ini, anak-anakku, ini benar-benar tidak Film was bisa. Translated and narrated by M Media.
Yousan, di mana ibumu? Di mana dia? Paman Dongqiang. Mereka adalah Mereka adalah rekan kerjaku. Mereka datang untuk membantu. Di mana ibumu? Apa yang terjadi? Paman Dongqiang. Ibuku paling takut dengan acara semacam ini. Tolong selamatkan dia cepat. Kau lagi. Ini semua salah anak-anak ini. Aku sudah bilang aku tidak bisa menari. Tapi mereka bersikeras aku datang. Tidak bisa menari. Kenapa kamu mencoba ikut jika tidak bisa menari? Aku sudah lama menoleransimu. Berdiri di tengah menghalangi jalan. Maaf, putriku hanya ingin aku datang dan belajar untuk mengembangkan beberapa hobi. Putri, di mana putrimu bekerja? Lihatlah pakaiannya. Posisi tinggi apa yang dipegang putrinya? Ini kelompok Tai untuk tokoh terkemuka. Di sini mereka adalah pensiunan pejabat, atau anak-anak mereka adalah bos. Ini bukan tempat untukmu, seorang bibi dari desa, untuk ikut bersenang-senang. Menari di taman. Kamu bertingkah sombong sekarang. Bagaimana bisa ada yang lain? Jika kamu berani menarilah untuk kami. Apa gunanya hanya bicara besar? Menari adalah seni yang halus. Orang-orang dari pedesaan ini sangat kasar. Kamu, bukankah ini mempersulit mereka? Apakah kamu masih ingat? Tari ballroom yang kita pelajari saat kita masih muda. Dulu aku canggung. Selalu menginjak kakimu. Bertahun-tahun telah berlalu. Selama bertahun-tahun ini, aku sibuk memberi makan babi. Aku sudah lama lupa. Dulu untuk menjadi pasangan dansamu. Aku berjuang mati-matian untuk itu. Kemudian sendirian di rumah. Aku berlatih keras selama bertahun-tahun. Sekarang giliranku untuk memimpinmu. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa menari sekarang. Jangan takut. Kamu bisa menginjakku. Aku akan memimpinmu. Kakak, itu ide yang sangat bagus. Sepertinya ibu kita kali ini telah menemukan pria tua berharga. Kalau begitu ayo pergi. Tiga gadis malang ini, mengapa mereka ada di sini? Dia. Aku tidak menyangka kamu menari sekarang, dan menari dengan sangat baik. Ya, Di tempat kita, sejak kapan kita mengizinkan orang yang tak pakai seragam tim tari untuk masuk? Angin apa yang membawa ratu tari lapangan kita ke sini? Aku tidak tahu dari mana wanita tua bau ini datang. Shanshan kita masih yang tercantik. siapa orang ini? Selingkuhan mantan suamiku. Dunia memang sempit. Kau sudah tua bukannya belajar yang berguna. Malah belajar hidup menumpang orang lain. Apa kau tidak takut punggung tuamu sakit? Ini hanya menari. Bagaimana aku hidup dari orang lain? Putriku tidak ingin aku mengungkapkan identitasku. Cari kesempatan lain beritahu nanti. Sepertinya nenek tua ini. Dia tidak memberitahumu. Dia menjalankan peternakan babi. Dia menghabiskan sepanjang hari dengan babi. Kau benar-benar tidak takut kotor karena menjilatnya. Xiao Shanshan, kamu bisa menghinaku, tapi tolong hormati temanku. Kau baru saja dicampakkan. Dan langsung menemukan pasangan baru. Temperamenmu menjadi keras. Apa gunanya hanya menentang secara lisan? Buka matamu yang hanya melihat babi dan lihatlah. Kami di sini semua adalah tokoh terhormat. Orang-orang seperti kami, berbudaya dan beradab. Tidak cocok untuk orang sepertimu, yang bahkan tidak bisa membaca satu karakter pun bibi peternak babi. Kamu, Orang sepertimu The masih film was bicara soal berbudaya translated dan and beradab di sini. narrated by Suang Hui dengan Video. beternak babi, mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Pada usiamu, kau masih saja berdandan dan bergaya di sini, berpura-pura menjadi sosok terhormat. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Tak bisa bicara benar diam. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu. keluar, 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 keluar. keluar. Dan dia berbicara dengan sangat formal. Sepertinya, kau bahkan baca beberapa buku cukup berbudaya. Aku akan menunjukkan jalan yang jelas padamu. Jangan terus berputar-putar di sekitar nenek tua ini, agar kau tidak tertutup bau kotoran babi. Aku melihatmu. Tarian yang baru saja kau lakukan.
Itu lumayan saja. Kebetulan aku kekurangan pasangan menari. Bagaimana kalau begini? Aku akan menurunkan standar untukmu. Asalkan kau mampu membeli seragam tim tari kami, aku akan setuju biarkan kau gabung dengan kami. Baiklah, jadi katakan padaku berapa harga seragam timmu. 100.000. 100.000. Bukankah seragam tim kita 50.000? 100.000. 100.000 bisa menutupi kita untuk 3 tahun di Plaza. 100.000. Apakah seragammu berhiaskan emas? Sayang sekali aku pernah menganggapmu tinggi. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Aku sudah menurunkan standar untukmu. Siapa sangka, tak bisa hasilkan 100.000 tabungan pensiun. Tidak bisa menghasilkannya. Jika kau tidak punya uang, segera pergi dari sini. Dong Qiang, ayo pergi. Jangan marah dengan orang seperti ini. Kupikir, kau telah menemukan koneksi yang bagus. Apa gunanya perusahaan besar? Peternak babi tetaplah peternak babi. Benar-benar fisik. Bukankah dia baru saja menemukan seorang pria simpanan yang mengincar uangmu? Kamu masih punya perusahaan. Perusahaan apa yang kumiliki? Aku baru saja membuka peternakan babi. Ya. Sekarang ini peternakan babi juga sudah terstandarisasi. Baiklah, cukup. Berhenti mengoceh. Kalian berdua, jika kalian tak bisa cari uang, segera pergi. Jangan berdiri di sini mengotori udara. Keluar, 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 keluar. keluar. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan uangnya? Seseorang. Ambilkan 1 juta dari mobilku. Dong Qiang, jangan bertindak impulsif. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Berbicara kepada orang dengan begitu angkuh dan pamer. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau kaya. Jangan sombong. Rp1 juta totalnya. Ini 1 juta. Apakah itu cukup untuk membeli seragam timmu? Cukup, lebih dari cukup. Aku akan segera ambilkan seragam tim baru untukmu. Tunggu sebentar. Aku tidak mau yang baru. Aku mau yang sedang kamu pakai. Kamu baru saja bilang 100.000 bisa menutupi alun-alun ini selama 3 tahun. Alun-alun ini sudah kututupi. Aku juga sudah membeli seragam tim. Aku sudah mengurus alun-alunnya. Cukup penuhi ambang batas itu. Mulai sekarang, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Terutama kamu. Suang Hui, ayo pergi. Baiklah. Dong Qiang, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Itu 1 juta. Bukankah aku sudah menjual rumahku di pedesaan? Itu uang dari menjual rumahmu. Kamu ini benar-benar. Bagaimana bisa kamu begitu saja menggunakan uang dari menjual rumahmu? Bukankah baru saja ada sesuatu? Sepertinya mulai sekarang aku harus tidur di jalanan. Bagaimana kamu bisa tidur di jalan? Mengapa kamu tidak tinggal di tempatku saja? Apakah itu pantas? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah. Sini. Aku tidak menyangka, setelah 30 tahun, dia masih menjalani hidup yang begitu sulit. Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Cepatlah. Dong Qiang, kau bisa tinggal di sini sementara. Ketika putriku kembali, aku akan coba carikan pekerjaan untukmu, yang termasuk makan dan tempat tinggal. Baik. Ini gawat. Paman Dong Qiang luar biasa. Dengan satu gerakan ibu membawanya pulang. Meskipun dia terlihat seperti kondisinya tidak bagus, dan dia tidak terlihat seperti orang yang bisa melakukan pekerjaan berat, tidak akan lama. Dia mungkin ketakutan oleh situasi keluarga kita. Kalau begitu, mari kita amati dia. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Babi ini pasti lapar. Ia lari keluar mencari makan. Bagaimana kau tahu cara lakukan semua ini? Apakah kamu lupa? Dulu waktu kecil keluargaku miskin. Kami bahkan tidak punya babi. Sering ke rumahmu bantu beri makan babi untuk mendapatkan uang sekolah. Benar sekali. Kalau begitu tinggallah saja bersama kami, dan jadilah pekerja jangka panjang, makan, dan penginapan termasuk. Ibu. Baiklah. Aku yang terbaik dalam beternak babi.
Cepat masuk dan sajikan hidangannya. Datang. Xiao Liu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tolong beritahu aku. Sebenarnya aku bukan ibu Suang Hui. Aku ibu mertuanya. Anakku yang tidak berguna. Pergi ke luar negeri, menemukan rubah betina, dan meninggalkan wanita tua ini, dan 3 putih kecil. Semuanya kepada Suang Hui. Ketika dia kembali dia bahkan menipunya untuk bercerai. Suang Hui telah merawatku selama bertahun-tahun. Aku sudah lama menganggapnya sebagai putriku sendiri. Pernikahan ini perceraian adalah yang terbaik. Ya. Sekarang dia adalah ibu kandung ibuku. Kami semua memanggilnya nenek dari pihak ibu. Xiao Liu, jangan kira takiku buruk. Tapi mataku sangat tajam. Aku tahu perasaanmu pada Suang Hui. Aku melihatmu juga seorang pria jujur. Aku hanya berharap dia bahagia. Tahun-tahun terakhir ini, dia telah menjalani hidup yang sulit. Situasi di rumah, Anda sudah tahu. 3 putri, dan aku ibu mertuanya yang lumpuh. Aku hanya berharap kamu, dengan serius, memikirkannya baik-baik. Jangan sembarangan memilih orang yang salah, dan keduanya menyesalinya. Ibu kamu salah paham. Aku bersama Dong Qiang, dia bukan. Ini, aku tahu semua tentang itu. Suang Hui dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Aku sudah bertemu ibunya. Dulu orang tua itu tak suka keluargaku karena terlalu miskin. Dan bahkan tidak setuju kami bersama. Aku melajang selama bertahun-tahun ini. Aku tak berani bilang menunggunya selama ini. Tapi sungguh tidak ada juga orang lain yang lebih cocok darinya. Menanggung banyak kesulitan bertahun-tahun. Aku berjanji, tak akan biarkan dia menderita lagi. Aku akan memperlakukan ketiga putrinya seperti putriku sendiri. Aku akan mendisiplinkan mereka dengan ketat. Tak akan biarkan mereka terlibat penipuan lagi. Penipuan? Ya. Dulu Suang Hui dan aku bisa bertemu. Itu berkat anak-anak ini yang mengatur acara perjodohan. Mereka berbohong mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Dan itu bahkan terungkap oleh putramu yang merepotkan. Aku bisa melihat bahwa ketiga anak ini masih punya hati baik. Mereka hanya terpaksa oleh keadaan mereka. Selama aku di sini, pasti bimbing mereka hidup benar. Dapat uang bersih di jalan benar. Tidak menakutkan bagi anak-anak untuk miskin. Kerja keras bisa membawa kemakmuran. Kita pasti bisa mengandalkan tangan kita sendiri untuk membangun peternakan babi. Apakah kamu mengerti? Ya. Dimengerti. Permisi, apakah Ketua Zhu ada di sini? Halo Ketua Zhu. Paman. Sudah berapa kali aku bilang padamu, ibuku hanyalah peternak babi. Tolong berhenti menggodanya. Ketua Zhu. Aku adalah ketua grup Suang Hui. Jika Anda ingin membahas kerjasama, pertama Film was mainkan peran di pertunjukan translated bersamaku. and narrated by M Media. Saya pamannya. Kakak tertuanya. Kakak, Kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana bisa aku tidak tahu kamu punya 3 kakak laki-laki? di pedesaan. Saudara-saudaraku, mereka semua pergi untuk belajar. Kami para gadis tinggal di rumah dan bertani. Ya benar. Ya benar. Mengapa dia terlihat sangat akrab bagiku? Dia adalah ketua grup Liu. Ketua Liu, apa yang Anda lakukan di sini? Liu, apa? Ada apa? Kita semua kenalan lama, masih suka bercanda. Apa Ketua Liu? Bukankah di dokumen ini? Aku ingat kalian beberapa datang ke perusahaanku untuk cari aku sebelumnya. Bantu aku menutupi ini kali ini. Akan kupertimbangkan. Mereka semua adalah mantan.
Bos-bosku dari pekerjaan serabutan. Aku tidak menyangka mereka adalah kakak-kakakmu. Sungguh kebetulan. Tepat sekali. Sungguh kebetulan. Memang benar. Adik perempuan, aku tidak tahu. Kami ada tamu di rumah hari ini. Jadi kami akan kembali dulu. Lalu aku akan mengantar paman-pamanku. Aku berjanji akan membiarkanmu berinvestasi. Besok statusmu akan meroket 300 kali lipat. Spesialitas lokal paman, simpan baik-baik. Hitung mereka, ingat untuk menyimpannya. Apa keistimewaannya? Masih di kotak uang. Ini adalah cumi kering. Ditekan di kotak tak makan banyak tempat. Kuete-kuete. Untuk perlindungan kelembaban. Sudahlah. Lupakan saja apa itu. Cepat kembali dan makan. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi. Ayo pergi. Ketua Liu, kami datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda lagi. Masalah saham investasi. 100 juta sudah ditransfer. Menurut valuasi perusahaanmu, itu tepat 30%. Tapi kekayaan bersih kita sudah meningkat 300 kali lipat. Jika Anda masih menginvestasikan 100 juta, persentase kepemilikan saham Anda mungkin kurang dari 1/10.000. Apa? Hanya dalam satu malam, nilai bersihmu meningkat 300 kali lipat. Ya Ketua Liu. Wabah demam babi di luar negeri semakin meluas. Kami berinvestasi di grup Shuanghui. Grup Shuanghui, sehebat itu. Ya, Anda lebih fokus pada pasar domestik, pasar e-commerce, dan mungkin tidak terlalu akrab dengan pasar luar negeri. Mungkin Anda tidak mengerti. Di luar negeri, daging babi grup Shuanghui langka. Ketua grup sudah menjadi orang terkaya di dunia. Ya. 300 kali lipat. Shuanghui juga beternak babi. Jika kita bisa menjadi pemasok untuk grup ini, mungkin bisa bawa keluarga hidup baik. Ketua grup Shuanghui selalu rendah hati. Bisakah kau bantu aku dapat perkenalan? Bukankah Ketua grup? Bukankah Anda kenal? Apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir, aku akan bantu kau dapatkan perkenalan. Baiklah. Mogol e-commerce rendah hati. Tiba-tiba undang bahas kerjasama. Ibu jangan gugup. Grup Liu pemimpin di industri e-commerce. Jika kita bisa bergabung dengan mereka, produk daging babi kita pasti akan memiliki penjualan yang lebih baik di dalam negeri. Ini bukan hanya tentang penjualan yang baik di dalam negeri. Dengan dua perusahaan kuat yang bergabung, semua kekayaan yang kita miliki di luar negeri bisa berkontribusi untuk negara kita sendiri. Hanya karena alasan ini, ibu pasti akan tampil dengan baik. Jangan khawatir. Ketua Zhu Anda sudah tiba. Di mana Ketua Liu? Ketua Liu ada di ruang pribadi. Ketua Zhu, Anda sudah tiba. Silakan masuk. Jadi kamu adalah Raja e-commerce. Grup Shuanghui, itu Su Shuanghui. Kenapa otakku sangat lambat? Ini adalah takdir. Setelah sekian lama, tetap saja kamu. Selamat Paman Dongqiang, Anda telah lulus penilaian kami. Kami mendukung Anda bersama ibu kami. Ibu, Paman Dongqiang, menunggumu hampir The film seumur was hidup. Kenapa translated kamu tidak and mengatakan sesuatu? narrated by M Media. 30 tahun yang lalu, aku tidak bisa bersamamu. "30 tahun kemudian, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi?" Baiklah. Ketua Liu, selamat. Terima kasih, terima kasih, Selamat, terima kasih, silakan masuk. selamat. Terima kasih, silakan masuk. Silakan sambut pengantin wanita. Aku mempercayakan putriku yang berharga kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ibu jangan khawatir,
Aku sudah menunggu separuh hidupku untuk orang yang akhirnya aku temukan. Kali ini, aku tidak akan pernah kehilangannya lagi. Selamat untuk ayah dan ibu kami. Ayah ibu, tidakkah kalian akan berciuman? Sium, Kium, sium, kium, sium, kium, sium, kium, sium, kium, sium. kium. Minggir, minggir, semuanya minggir dari jalan saya. Dasar wanita celaka. Saya tunawisma sekarang. Namun kamu mengadakan pernikahan. Kamu telah meninggalkan saya tanpa apa-apa. Keluarga saya hancur berantakan selama saya hidup. Saya akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Anak durhaka. Istri dan anak sebaik itu. Kamu kehilangan mereka. Dan kamu masih berani membuat masalah. Karena sudah begitu, Yo Shen, panggil polisi. Untuk tanggung jawab hukumnya. Jangan biarkan dia muncul lagi. Di hadapan Suang Hui lagi. Ya, Nenek. Ibu saya salah. Karena kamu tahu kamu salah. Maka renungkanlah baik-baik di dalam. Bawa dia pergi. Ya, tidak. Ibu, saya salah ibu. Sampai mana kita tadi? Biarkan mereka melanjutkan. Cium, Sium, cium, sium, cium, sium, cium, sium, cium, cium, sium, cium. sium.